kasih. Uh, saya lagi berada di luarnya. Oke, makasih. Selamat pagi, Bu Regina dan para pendoa yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada pagi hari yang berbahagia ini. Mari kita bagikan mengenai meditasi kepada sahabat kita, jiwa-jiwa miskin di api penyucian. Kekudusan jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka mencintai Tuhan. Santa Catherine dari Genoa memberitahu kita, setiap jiwa saat berada di api penyucian diangkat ke tingkat kesempurnaan dan persatuan ilahi yang dapat menjadi model bagi orang yang paling suci di bumi ini. Di api penyucian ada banyak jiwa yang ditakdirkan yang telah menang atas nafsu mereka, yang telah menaklukkan yang telah menaklukkan dunia dan iblis, yang telah mempraktekkan kebajikan paling heroik dan telah keluar dari tempat pengasingan itu dengan penuh jasa. Mereka akan bersinar seperti bintang-bintang yang paling terang jika pakaian kepolosan mereka tidak ternoda oleh ketidaksempurnaan sekecil apapun. Jiwa-jiwa yang paling hina ini jauh lebih berharga daripada seluruh alam semesta fisik mereka. Mereka mencintai Tuhan sepenuhnya. Cinta itu membuat mereka mencintai penderitaan mereka dan keadilan yang membuat mereka tetap berada di tempat pemurnian itu. Jika kita membukakan gerbang surga bagi mereka, mereka akan memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka berada daripada memasuki kemuliaan kekal dengan sedikit ketidaksempurnaan. Mereka tidak akan cukup berterima kasih kepada kekasih mereka karena telah menyiapkan bagi mereka tempat penebusan yang memungkinkan mereka memperoleh kemurnian berkilau yang layak bagi mempelai surgawi mereka. Seperti Ayub di tengah penderitaan yang mengerikan, mereka terus-menerus berseru, terpujilah nama Yesus. Marilah kita berbelas kasih kepada jiwa-jiwa suci itu, karena mereka lebih dari sebelumnya membutuhkan bantuan kita. Suatu hari nanti perannya akan terbalik. Mereka akan menjadi dermawan kita di surga, perantara kita dengan Tuhan. Mereka kemudian akan dengan gembira membalas apa yang telah kita lakukan untuk mereka selama penderitaan mereka. Mereka dicintai Tuhan. Seorang penulis pernah berkata, jika Tuhan mengasihi kita, orang berdosa yang malang, yang begitu tidak sempurna, begitu hampa kebajikan, betapa lebih lagi dia akan mengasihi jiwa-jiwa di api penyucian, mereka yang menjadi miliknya selamanya, dan di dalam diri mereka, dia melihat kemuliaan orang-orang pilihannya. Mereka jauh lebih disayanginya. Mereka adalah mempelainya, anak-anaknya yang terkasih, dan pewaris kemuliaannya yang dipanggil untuk memujinya di surga untuk selama-lamanya. Semua adalah batu hidup yang ditakdirkan untuk gereja abadi Yerusalem baru. Pahat pemahat ilahi mempersiapkan dan memoles mereka sebelum menempatkan mereka di tempat yang telah dipersiapkan bagi mereka sejak awal waktu. Dia mengasihi mereka dengan lembut. Dia merenungkan mereka dengan penuh kasih. Dia ingin bersatu dengan mereka. Hati kebapaannya menderita karena pengasingan mereka yang menyedihkan. Tetapi keadilannya menahan mereka di penjara sampai mereka melunasi hutang sekecil apapun. Juga betapa sukacita bagi Bapa yang lembut dan penuh kasih itu jika seorang sahabat, seorang mediator, campur tangan di antara hukuman dan kesalahan untuk melucuti kekerasannya dan untuk mendamaikannya.
dengan anak-anaknya yang terkasih. Betapa banyak alasan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terberkati itu dan untuk menunjukkan banyak belas kasih kepada mereka. Mereka sangat layak mendapatkan kasih sayang kita. Ketika kita memiliki belas kasihan bagi orang-orang miskin di dunia ini, kita tidak tahu apakah mereka pantas menerimanya, apakah mereka bersalah atau tidak tahu berterima kasih. Namun dengan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, kita dapat yakin bahwa mereka pantas menerimanya. Tanah tempat kita menabur terlalu subur untuk setiap biji yang kita tanam. Surga akan menuai buah dan bagi kita berkat. Contoh dalam sebuah penglihatan Santa Gertrude melihat jiwa seorang biarawati yang dikenalnya yang telah menjalani kehidupan dengan kebajikan yang besar. Dia berdiri di hadapan Tuhan kita, mengenakan jubah yang ditandai dengan tanda-tanda belas kasihnya yang besar, tetapi tidak dapat menatap wajah juru selamat kita yang mengagumkan. Dia terus menatap kakinya dengan tatapan seorang penjahat, yang dengan gerakan seperti itu menunjukkan perlunya untuk menarik diri dari sang guru ilahi. Tercengang, Santa Gertrude ingin tahu alasan dibalik perilakunya tersebut. Tuhan yang penuh belas kasih, mengapa engkau tidak menerima saudariku ini yang telah melakukan begitu banyak kebaikan dalam hidupnya? Tuhan kita mengulurkan tangannya seolah-olah hendak menyambut jiwa yang malang ini. Tetapi jiwa yang malang itu pun pergi meninggalkannya dengan kerendahan hati yang mendalam. Semakin terkejut Santa Gertrude bertanya kepada jiwa sahabatnya, mengapa ia lari dari pelukan pasangan yang begitu lembut? Karena aku belum dibersihkan dari setiap noda yang tertinggal di jiwaku oleh dosa-dosaku. Bahkan jika Tuhan mengizinkanku seperti ini untuk masuk ke dalam kerajaannya, aku tidak akan menerimanya karena betapapun cemerlangnya aku di matanya. Aku tahu bahwa aku belum menjadi pasangan yang layak bagi juru selamatku. Dengan demikian, jiwa-jiwa suci itu menanggung penderitaan mereka dengan penyerahan diri yang sempurna. Mereka begitu diubahkan dalam Tuhan sehingga mereka tidak ingin menjauhkan diri dari sedikit pun siksaan mereka. Mereka menerimanya dengan sukacita yang semakin bertumbuh saat mereka mendekati pembebasan mereka. Betapa layaknya mereka menerima cinta kita, simpati kita, semua amal kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau mengampuni orang berdosa dan Engkau menginginkan keselamatan seluruh umat manusia. Pandanglah jiwa-jiwa di api penyucian dengan penuh kasih. Mereka adalah pasanganmu, anak-anakmu yang penuh keutamaan. Mereka telah mengasihimu dengan lembut dan melayanimu dengan berani. Tunjukkanlah kepada mereka wajahmu yang ilahi. Ya Yesus, jadilah pendamai mereka. Tuhan, panggillah anak-anakmu, saudara-saudari kami, ke kerajaan abadi, dan semoga terang yang tidak pernah mati bersinar atas mereka selamanya. Semoga mereka beristirahat dengan tenang. Amin. Terima kasih. Terima kasih.